Assalamualaikum, aku Dara Anggraini. Kali ini aku akan memberitahukan informasi mengenai penyelesaian sengketa internasional, yang mana tugas kali ini adalah mengenai kasus penyelesaian sengketa internasional yang diselesaikan dengan jalur diplomatik. Sengketa sipadan dan ligitan ini merupakan salah satu sengketa yang diselesaikan dengan cara jalur diplomatik. Nah, sengketa ini adalah persengketaan antara Indonesia dengan negara Malaysia, yang mana kedua pulau tersebut berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Ini adalah salah satu contoh yang saya katakan tadi, bahwa diselesaikan dengan jalur diplomatik. Berikut adalah salah satu peta yang menandakan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Nah, mulanya Indonesia ingin membawa kasus ini melalui Dewan Tinggi ASEAN, namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum Mahkamah Internasional dan kemudian diselesaikan secara diplomatik. Pemicu sengketa dan proses persidangan. Pemicu sengketa ini terjadi pada tahun 1969 sewaktu kedua negara mengadakan perundingan untuk menetapkan batas landas kontinen, yang mana pada saat itu terjadi perdebatan sehubung dengan kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Untuk selanjutnya, sengketa ini dicoba untuk diselesaikan di tingkat pemerintah kedua negara selama bertahun-tahun, namun upaya tersebut mengalami kegagalan pada tahun 1997. Karena adanya kegagalan, kedua pemerintah pun akhirnya sepakat untuk menyerahkan sengketa kedua wilayah ini kepada Mahkamah Internasional, yang mana sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional. Untuk perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia ini telah diberi nama Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia, di mana di dalam pasal 2 Special Agreement disebutkan bahwa MI diminta untuk menentukan siapakah yang mempunyai kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini. Pada tahun 1998, sengketa atas pulau ini mulai diperiksa oleh Mahkamah Internasional. Pada saat diperiksa, Filipina sempat melakukan intervensi mengingat negara tersebut memiliki klaim atas Sabah sebagai wilayahnya, yang mana di dalam sengketa Sipadan dan Ligitan ini, Sabah digunakan oleh Malaysia sebagai sandaran wilayah dalam mengklaim kedua pulau yang disengketakan. Hanya saja, intervensi yang dikeluarkan oleh Filipina ditolak oleh MI dalam putusan tanggal 23 Oktober 2001, yang mana berakibat intervensi ini terhambatnyalah proses persidangan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini. Proses persidangan yang dilakukan di hadapan MI oleh Indonesia dan Malaysia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sesi argumentasi tertulis atau written pleadings dan argumentasi lisan oral pleadings. Di dalam argumentasi tertulis dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu penyampaian dasar dari klaim yang disebut sebagai memorial. Atas memorial yang disampaikan, masing-masing negara diberi kesempatan untuk menjawab dalam bentuk counter memorial. Indonesia dan Malaysia menyampaikan memorial mereka pada November 1999. Selanjutnya, kedua negara menyampaikan counter memorial pada bulan Agustus 2000. Atas counter memorial yang disampaikan oleh masing-masing negara, masing-masing telah menanggapinya dalam reply yang disampaikan ke Mahkamah Internasional bulan Maret 2001. Pada bulan Juni tahun 2002, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan argumentasi lisan mereka. Dari pihak Indonesia, hadir yang mewakili argumentasi adalah Menteri Luar Negeri, sedangkan pihak Malaysia merupakan duta besar keliling. Selanjutnya, argumentasi Indonesia dan Malaysia. Indonesia mengklaim kedua pulau berdasarkan perjanjian yang pernah dibuat antara Inggris dan Belanda pada tahun 1891. Dalam pasal 4 Perjanjian 1891, berdasarkan hal tersebut, Indonesia berpendirian bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan masuk dalam wilayah Belanda pada waktu itu dan Indonesia kemudian mewarisinya. Selanjutnya, dasar argumentasi Indonesia. Dasar diuraikan secara ekstensif dalam Memorial Indonesia. Memorial yang disusun oleh Indonesia terdiri dari 9 bab, yang mana bab 1 merupakan pendahuluan
dan bab 2 merupakan pengulas tentang gambaran dari dua pulau yang disengketakan, sementara bab 3 mengemukakan tentang hubungan antara negara di wilayah yang disengketakan antara tahun 1824 hingga 1969, yang kemudian di dalam bab 4 menguraikan tentang situasi sebelum tahun 1891, yang bab 5 membahas mengenai perjanjian 1891 dan bab 6 menyampaikan dalil-dalil di mana perjanjian 1891 dihormati oleh kedua negara. Bab 7 diuraikan antara hubungan Inggris, Spanyol, dan Amerika Serikat, sedangkan bab 8 memfokuskan membahas pada munculnya sengketa pada tahun 1969, dan bab terakhir yaitu bab 9 menguraikan ringkasan dari perspektif Indonesia. Argumentasi ini dibangun dengan menggambarkan hubungan antar negara pada tahun 1824 hingga 1969. Bahkan secara khusus Memorial Indonesia membahas tentang situasi di mana sebelum adanya dibuat perjanjian 1891. Untuk meyakinkan Majelis Hakim, Indonesia memaparkan interaksi antara Inggris, Spanyol, dan Amerika Serikat yang menegaskan bahwa sepadan dan ligitan adalah milik Belanda yang kemudian diwarisi oleh Indonesia. Indonesia pun juga memaparkan mengapa sengketa ini terjadi, padahal pada saat kolonial Belanda dan Inggris ini tidak pernah terjadi. Selanjutnya, mengenai dasar argumentasi Malaysia. Dasar argumentasi Malaysia memiliki 3 hal, yaitu hal pertama, atas kedua pulau tersebut didasarkan atas beberapa transaksi atau series of transactions dari Sultan Sulu hingga Inggris dan terakhir Malaysia. Hal kedua, Malaysia mengklaim bahwa Inggris kemudian Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan. Bahkan Belanda kemudian Indonesia telah lama mentelantarkan kedua pulau tersebut, yang mana di dalam hukum internasional memang hak atas wilayah dapat diperoleh oleh pihak ketiga apabila wilayah tersebut ditelantarkan untuk kurun waktu tertentu oleh pemilik aslinya. Perolehan wilayah semacam ini disebut dengan daluarsa atau prescription. Selanjutnya, di dalam Memorial Malaysia mengargumentasikan bahwa perjanjian 1891 tidak mendukung klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Pulau Legitan. Hal ini karena perjanjian 1891 tersebut mengatur batas daratan di wilayah Borneo, tidak termasuk kepulauan yang lepas dari Pulau Borneo. Menurut Malaysia, justru perjanjian 1891 dan berikutnya perjanjian Demokrasi 1915 menegaskan kepemilikan Malaysia bahwa bukti berupa peta justru mendukung kedaulatan Malaysia atas kedua pulau tersebut. Selanjutnya, jawaban Indonesia terhadap argumentasi Malaysia. Indonesia melakukan bantahan terhadap argumentasi tertulis Malaysia dalam 2 bentuk, yaitu counter memorial dan reply. Dalam acara argumentasi tertulis, selanjutnya perspektif Indonesia ditegaskan kembali dalam acara argumentasi lisan. Di dalam counter memorial yang disampaikan, Indonesia mematahkan argumentasi Malaysia dengan sejumlah dalil. Pertama, ketidakbenaran klaim Malaysia atas kedua pulau yang didasarkan pada akar pemikiran, roots of title, dari kedua pulau. Menurut Sultan Sulu, Indonesia tidak pernah memiliki kedua pulau tersebut. Kedua, Indonesia mendalilkan bahwa hak atas kepemilikan dari British North Borneo Company sebenarnya tidak pernah ada. Indonesia bersikukuh bahwa berdasarkan perjanjian 1891 kepemilikan atas kedua pulau berada pada Belanda. Bahkan Spanyol dan Amerika Serikat tidak memiliki hak atas kedua pulau tersebut. Dan yang terakhir, Indonesia berpendirian bahwa penguasaan dan pelaksanaan administrasi oleh Malaysia setelah tahun 1891 tidak memberi hak kepada Malaysia untuk memilikinya.
Selanjutnya, di dalam argumentasi lisan Indonesia tindakan sepihak Malaysia untuk menguasai secara nyata kedua pulau tersebut dianggap sebagai tidak menghormati kewajiban untuk menghormati dengan itikat baik karena melanggar kesepakatan yang pernah dibuat. Yang mana kesepakatan ini adalah sebelum adanya penentuan final tentang siapa yang berhak atas kedua pulau tersebut, maka diberlakukan status quo. Berikutnya, jawaban Malaysia terhadap argumentasi Indonesia. Malaysia melakukan bantahan terhadap klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Likitan dengan mengungkapkan sejumlah dalil. Dalam counter memorial yang disampaikan oleh Malaysia diargumentasikan bahwa penggunaan perjanjian 1891 sebagai dasar argumentasi Indonesia tidak berdasar. Selanjutnya, Malaysia berargumentasi apa yang sebenarnya terjadi dalam versi Malaysia sehubungan dengan kedua pulau tersebut. Malaysia berargumentasi bahwa peta yang disampaikan oleh Indonesia bukanlah peta yang sah karena masih terdapat peta-peta lainnya yang justru mendukung klaim kedaulatan Malaysia tersebut. Terakhir, putusan dari Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember tahun 2002 dalam putusan memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Likitan kepada Malaysia. Selanjutnya disebut putusan MI. MI sampai kesimpulan bahwa Malaysia sebagai pihak yang paling berhak atas pulau berdasarkan 3 pertanyaan pokok yang dijadikan dasar bagi klaim oleh kedua negara tersebut. Yang pertama, sebagaimana diargumentasikan oleh Indonesia secara habis-habisan, apakah Indonesia berhak atas kedua pulau tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Belanda Inggris pada tahun 1891. Yang kedua, sebagaimana diargumentasikan oleh Indonesia dan Malaysia berhak atas pulau berdasarkan hak. Yang ketiga, sebagaimana diargumentasikan Indonesia dan Malaysia, apakah perjanjian mereka telah menunjukkan keberadaannya sebagai pemilik diterminologikan. Di dalam pengambilan putusan, para hakim hanya melihat peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1969. Yang kesimpulan MI atas pertanyaan pertama adalah Indonesia tidak berhak atas pulau berdasarkan perjanjian tahun 1891. Penafsiran kata-kata dalam pasal 4 dan penafsiran perjanjian 1891 ke dalam bentuk peta menurut MI tidak bisa dijadikan dasar pemberian kedaulatan. Demikian pula untuk pertanyaan kedua, MI sampai pada kesimpulan bahwa Malaysia pun tidak berhak atas kedua pulau yang disengketakan berdasarkan pewarisannya tanpa gangguan dari pemilik aslinya, yaitu Sultan Sulu. Yang mana? Namun jawaban yang ketiga yang menjadi pemberian hak kedaulatan kepada Malaysia. Justru MI berpendapat bahwa Inggris sebagai perjanjian Malaysia yang lebih dulu melakukan efektivitas ketimbang Belanda sebagai perjanjian Indonesia. Bahkan Indonesia setelah ia merdeka, bukti yang disampaikan oleh Malaysia tentang adanya efektivitas oleh Inggris ternyata menjadi poin telak penentuan kedaulatan. MI dengan mengacu kepada putusan Denmark melawan Norway dalam kasus legal status of Eastern Greenland menentukan 2 kriteria untuk menunjukkan adanya efektivitas. Pertama, adanya kehendak dan kemauan untuk bertindak sebagai negara yang disengketakan. Kedua adalah adanya tindakan nyata atau pelaksanaan kewenangan negara. Menurut pendapat MI, Inggris sudah memenuhi syarat pertama dengan adanya berbagai peraturan yang dikeluarkan. Antara lain, ketentuan tentang pengambilan telur penyu. Sebaliknya, Indonesia dianggap tidak memiliki klaim lebih tinggi. Justru di dalam peta yang dilampirkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 yang menentukan laut teritorial Indonesia, 2 pulau yang disengketakan tidak dimasukkan. Selanjutnya, MI menganggap syarat kedua telah terpenuhi oleh Inggris dengan adanya pembangunan mercusuar di Pulau Sipadan pada tahun 1962 dan di Pulau Likitan pada 1963. Bahkan pembangunan ini dilakukan tanpa adanya protes yang dikeluarkan oleh Indonesia. Sementara argumentasi Indonesia bahwa Belanda telah melakukan efektivitas dengan menyampaikan bukti bahwa adanya patrol angkatan laut Belanda, adanya kapal-kapal Belanda yang berlayar di sekitar 2 pulau, bahkan berdasarkan kapal perusak Linux pada tahun 1926 tidak dianggap memenuhi kriteria yang ditentukan. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari kasus sengketa ini adalah penyelesaian sengketa antar Indonesia dan Malaysia dilakukan dengan cara damai, mengingat hubungan mereka dalam organisasi ASEAN.
Bahkan penyelesaian damai dapat menentukan tingkat peradaban suatu masyarakat. Penyelesaian sengketa secara damai mempunyai nilai peradaban yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian sengketa menggunakan cara kekerasan atau sebuah peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.